Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada Jumat ini kita sudah berada di pekan ketiga bulan Sya'ban, bulan yang mulia karena mengantar bulan suci Ramadan dan melepas bulan haram yaitu bulan Rajab. Di tengah kemuliaan itu yang umat Islam memakmurkannya dengan aneka macam ibadah dan kegiatan, kita kemudian disentakkan dengan beberapa kejadian di Makassar dan terakhir di Jakarta. Informasi yang kita sudah ketahui dan saksikan bersama, kejadian bom bunuh diri di depan katedral Makassar dan kasus penembakan di Mabes Polri Jakarta. Tentu kalau dilihat dari motif kegiatan ini, kita lihat secara umum motif ini adalah akibat korban dari propaganda radikalisme terorisme yang terus mempropagandakan untuk jalan pintas masuk surga dapat ditempuh dengan jihad, sekalipun itu dilakukan dengan cara bunuh diri. Janji-janji bahwa akan ditemani di surga dan juga di kuburnya bagi orang yang melakukannya dengan disiapkan sejumlah bidadari dan seterusnya, menjadi propaganda yang dikonsumsi oleh semua masyarakat dunia, baik secara pertemuan offline apalagi dikonsumsi dalam bentuk online, media sosial. Tidak ada alasan dalil yang membenarkan kebolehan bunuh diri itu.
sekalipun kondisi dalam keadaan perang yang biasa disebut dengan jihad, itu pun dilarang melakukan bunuh diri, apalagi ketika itu kondisinya dalam keadaan aman saja dan damai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menjelaskan, walladzi yata'unu nafsuhu innama yata'unuhu finnar. Orang yang menikam dirinya, orang yang membunuh dirinya, innama yata'unuhu finnar, itu langsung masuk neraka dan terus selama-lamanya berada di neraka. Dan yang dilakukan di neraka adalah setiap dia hidup, dia bunuh lagi dirinya. Setiap dia hidup, dia bunuh lagi dirinya. Itu terus yang dilakukan di neraka sepanjang berada di dalamnya. Demikian pula kata Rasulullah, walladzi yahnuku nafsuhu innama yahnukuha finnar. Begitu juga orang yang gantung dirinya, maka dia langsung masuk neraka tanpa proses. Kalau dosa-dosa lain mungkin masih diproses karena masih ada jalur pertobatan. Tapi kalau bunuh diri, akhir dari hidup kita dengan bunuh diri, itu tidak ada lagi proses, langsung kembali ke neraka. Dan sanksinya nanti di neraka adalah menggantung dirinya ketika hidup, gantung lagi ketika hidup, terus menerus selama mereka berada di dalam neraka. Ini hadis riwayat Bukhari dan beberapa riwayat jalur hadis lainnya. Secara umum ayat Al-Quran juga menjelaskan. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan binasakan diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ayat-ayat yang lain juga Allah menjelaskan, man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang, di sini disebutkan orang, bukan latar belakang agama dan latar belakang yang lainnya. Siapa yang membunuh manusia satu saja atau melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama saja kalau dia membunuh semua manusia. Nilai satu orang sama dengan nilainya semua manusia. Dan siapa yang menghidupkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, sama saja kalau mereka menghidupkan semua manusia. Memang Rasulullah sebenarnya sudah memprediksi kejadian-kejadian seperti ini dalam banyak riwayat. Misalnya hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah pernah bersabda, prediksi-prediksi Rasulullah ini ternyata sudah terjadi sekarang. Apa kata Rasulullah? Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna fi khairi qawlil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Kata Rasulullah, nanti akhir zaman, sekarang ini karena kita
tidak ada lagi zaman kenabian setelah kenabian Rasulullah, maka masa ini sudah dikatakan akhir zaman, karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Nanti kata Rasulullah ada satu kaum, ada satu komunitas, ahdathul asnan, yang followersnya itu, yang membersnya itu adalah kelompok milenial. Ahdathul asnan, kelompok milenial. Sufahaul ahlam, tapi sangat picik ilmunya, dangkal pengetahuannya. Bagaimana kata Rasulullah? Yaquluna fi khairi qaulil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Mungkin secara lipstik kedengaran bagus, tapi sayangnya itu hanya sekedar lipstik yang melewati kerongkongannya. Bahkan pemahaman keagamaannya itu kemudian mengatasnamakan agama, bahkan membajak agama yang penuh damai, lalu kemudian dia tampilkan bahwa seperti inilah agama mereka. Itu sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minal ramiyah. Mereka mencampakkan agama, merusak agama, melepaskan agama sama dengan lepasnya anak panah dari busurnya. Jauh dari nilai-nilai agama, sekalipun mereka mengatasnamakan agama. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propaganda-propaganda yang mungkin memang kelihatan mengatasnamakan agama, tapi sesungguhnya menampilkan dari perbuatannya itu sikap intoleran. Jadi memang diawali dari intoleran, tidak menganggap orang lain itu benar, tidak toleran. Lalu kemudian dari situ lahir radikalisme, orang lain semua salah, jadi yang benar itu hanya kelompoknya. Dan kalau ini sudah tertanam di dalam diri mereka, dalam kelompok mereka, maka di situ menjadi benih anak tangga berikutnya, siap membunuh karena orang lain salah, maka halal darahnya. Ini yang berbahaya. Dan inilah yang terus menjadi propaganda-propaganda yang merusak sendi-sendi kemanusiaan dan nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin. Itulah sebabnya Nabi juga pernah satu hari termenung. Lalu kemudian datang sahabat bertanya, apa yang membuat, apa gerangan yang membuat Rasul termenung? Nabi mengatakan, inni atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta ri'at bahjatuhu wa kana rida'an lil Islam. Saya sangat khawatir nanti ke depan di umatku itu ada yang betul bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalau dia mengaji, orang semua tertarik. Tapi sayangnya bacaan-bacaan Al-Quran itu dia campakkan nabadha wara'a zahri. Dia tidak jadikan sebagai pegangan dalam hidupnya, tapi dia campakkan nilai-nilai Al-Quran itu. Kenapa? Kata Rasulullah, sa'a jarahu bis-saif. Dia punya senjata yang dia pelihara, yang dia rawat, yang dia simpan untuk menakut-nakuti orang lain. Dia punya pedang. Nabi pakai kata-kata pedang karena waktu itu masih
Senjata yang digunakan itu pedang, belum bom. Belum ada bom dulu pada masa Nabi. Saya khawatir mereka ini pandai nanti merakit, lalu kemudian meneror orang lain, menakut-nakuti orang lain. Jarahu waramahu bisyirki. Itu diawali dengan selalu menuduh orang lain kafir, sekalipun itu seagamanya. Jadi biasanya itu ciri-ciri awalnya, kalau sudah ada orang yang terlalu murah kata kafirnya, dikit-dikit kafir, itu sudah proses untuk menaiki tangga berikutnya itu. Karena sudah melewati intoleran, lalu kemudian menjadi orang yang radikal, setelah itu siap-siap. Maka orang seperti ini biasa sekalipun dia tidak menjadi pelaku, tapi dia menyetujui semua apa yang ditontonkan itu di media dengan bentuk kekerasan apapun. Lalu Nabi ditanya, sebenarnya yang syirik, yang kufur itu siapa? Yang menuduh atau yang dituduh? Ar-rami awil marma, itu kata sahabat dengan nada bertanya. Apa kata Rasulullah? Balir rami aula, justru yang menuduhlah orang kafir itu sesungguhnya dialah yang kafir. Man kaffara akhahu fahuwa kafir. Siapa yang mengkafirkan saudaranya sesama muslim, maka dialah sesungguhnya yang jatuh kepada lembah kekufuran. Mudah-mudahan kita bisa proteksi masyarakat kita, keluarga kita. Kita bisa memberikan kekebalan. Jadi kalau kita vaksin diri kita ini dengan vaksinasi COVID, itu secara fisik, secara material mungkin bisa hilang. 1-2 tahun itu insya Allah hilang kalau kekebalan ini bagus. Tapi virus radikal yang merasuki pikiran seseorang itu kita tidak bisa deteksi kapan berakhirnya. Selama ada manusia dan selama ada orang yang selalu propagandakan, maka selama itu ada potensi bisa terpapar setiap manusia, siapapun itu, latar belakang apapun itu, sekalipun mungkin memiliki ekonomi, bahkan memiliki pendidikan, potensi untuk terpapar dengan virus seperti ini bisa saja terjadi. Karena itu kita dekat dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kita kembali kepada ajaran nilai-nilai agama kita yang mengajarkan tentang kedamaian, mengajarkan tentang kebersamaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.